Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Ahnaf. 3 NIM terakhir saya 192. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar sistem komputer. Untuk materi yang pertama, komponen utama komputer dan cara kerjanya. Sistem komputer itu terdiri dari 3 komponen utama, yaitu ada CPU, main memory, dan I/O. CPU merupakan otak komputer yang bertugas mengolah data dan menjalankan instruksi dari program. Fungsi CPU itu melakukan perhitungan aritmatik dan logika, mengendalikan seluruh aktivitas komputer, dan mengatur aliran data antara memori dan perangkat I/O. Terus bagian utama CPU itu ada 3: control unit atau CU, arithmetic logic unit atau ALU, dan register. Control unit itu untuk mengatur jalannya instruksi, mengontrol komunikasi antara CPU, memori, dan perangkat I/O. Terus kalau arithmetic logic atau ALU itu untuk melakukan operasi matematik seperti penjumlahan dan pengurangan. Melakukan operasi logika seperti AND, OR, dan NOT. Terus yang ketiga itu ada register untuk memori berukuran kecil dan sangat cepat di dalam CPU, menyimpan data sementara saat proses berlangsung. Terus komponen yang kedua tuh memori atau memori utama. Itu berfungsi menyimpan data dan instruksi yang sedang digunakan CPU. Karakteristiknya tuh bersifat sementara atau volatil. Data akan hilang ketika komputer dimatikan, dan kecepatan akses lebih tinggi dibandingkan media penyimpanan seperti hard disk atau SSD. Terus komponen yang ketiga, I/O device atau input output device. I/O device adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data ke komputer dan menampilkan hasil pemrosesan. Input device digunakan untuk memasukkan data, contohnya ada keyboard, mouse, scanner, mikrofon, dan webcam. Output device itu digunakan untuk menampilkan hasil pengelolaan data, contohnya monitor, printer, speaker, proyektor. Terus pada materi kedua itu saya akan menjelaskan tentang siklus kerja CPU, fetch, decode, sama execute. CPU bekerja melalui siklus yang terus berulang yang disebut instruction cycle. Tahap 1 tuh fetch. CPU mengambil instruksi dari main memory atau RAM. Contoh, menyimpan instruksi 2+2 di RAM. Kemudian CPU mengambil instruksi tersebut. Terus di tahap kedua ada decode. CPU menerjemahkan instruksi agar dapat dipahami. Contohnya, CPU mengenali bahwa instruksi tersebut adalah operasi penjumlahan. Tahap ketiga, execute. CPU menjelaskan instruksi yang telah diterjemahkan. Contohnya, CPU menghitung 2+2 sama dengan 5 dan menyimpan hasilnya. Untuk alur lengkapnya, program disimpan di RAM, CPU mengambil instruksi fetch, terus CPU menerjemahkan instruksi decode, CPU menjalankan instruksi execute, hasil disimpan ke memori atau ditampilkan ke perangkat output. Siklus berulang hingga proses program selesai. Terus ada materi ketiga, saya akan menjelaskan tentang hubungan CPU dengan cache, main memory, dan I/O device. Cache memory adalah memori berkecepatan sangat tinggi yang berada di antara CPU dan RAM. Fungsinya menyimpan data yang sering digunakan CPU, mengurangi waktu akses ke RAM, dan meningkatkan performa komputer. Urutan kecepatannya, CPU register yang paling kencang, terus habis itu cache, RAM, SSD atau hard disk. Contohnya, jika CPU sering mengakses data tertentu, data tersebut disimpan di cache sehingga CPU tidak perlu mengambil dari RAM berulang kali. Terus hubungan CPU dan main memory atau RAM. RAM adalah penyimpan sistem operasi, program yang sedang berjalan, dan data yang sedang diproses.
CPU mengambil instruksi dan data dari RAM untuk diproses. Alurnya tuh dari RAM ke CPU, terus hasil, terus RAM. Terus hubungan CPU dan I/O device. Perangkat I/O berfungsi sebagai media komunikasi antara pengguna dan komputer. Contohnya, pengguna mengetik menggunakan keyboard, terus data masuk ke komputer melalui input device, terus CPU memproses data dan hasil ditampilkan di monitor. Terus yang keempat, materi keempat saya akan menjelaskan tentang sistem bus. Sistem bus ini adalah jalur komunikasi yang menghubungkan CPU, memori, dan perangkat I/O. Tanpa bus, komponen komputer tidak dapat saling bertukar data. Terdapat 3 jenis bus utama, yaitu data bus, address bus, dan control bus. Fungsi dari data bus mengirim data dan menerima antar komponen komputer. Karakteristiknya itu bersifat dua arah. Contohnya, data yang diketik dari keyboard dikirim ke CPU melalui data bus. Terus fungsi address bus mengirim alamat lokasi data dalam memori. Karakteristiknya tuh bersifat satu arah. Terus data CPU menuju memori, dari CPU menuju memori. Contohnya, CPU memberitahu RAM lokasi data yang ingin diakses. Terus yang ketiga, control bus. Fungsinya menyimpan sinyal kontrol dan koordinasi. Contoh sinyal read atau baca data, write atau tulis data, interrupt, terus clock sinyal. Karakteristiknya itu mengatur kapan data harus dibaca atau ditulis. Cara kerja bus, misalnya CPU ingin mengambil data dari RAM, CPU mengirim alamat memori melalui address bus, terus CPU mengirim sinyal read melalui control bus, terus RAM mengirim data melalui data bus. Dan yang terakhir, CPU menerima data dan pemrosesannya. Kesimpulannya, sistem komputer bekerja melalui kerjasama beberapa komponen utama, yaitu CPU sebagai pusat pemrosesan, main memory atau RAM sebagai menyimpan data sementara, I/O device sebagai sarana input dan output, cache memory untuk mempercepat akses data, bus system sebagai jalur komunikasi antar komponen. CPU menjalankan instruksi menggunakan siklus fetch, decode, execute, kemudian berkomunikasi dengan cache, RAM, dan I/O device melalui data bus, address bus, dan control bus, sehingga seluruhnya sistem komputer dapat bekerja secara berintegrasi. Jadi, inti dari konsep dasar sistem komputer adalah bagaimana CPU, memori, perangkat, input atau output, cache, dan sistem bus bekerja sama untuk menerima data, pemrosesannya, menyimpan hasilnya, dan menampilkan informasi kepada pengguna secara cepat dan efisien. Terima kasih. Untuk tugas yang kedua, saya akan menjelaskan tentang handshaking dan interrupt. Handshaking adalah mekanisme komunikasi antara dua perangkat untuk memastikan bahwa kedua perangkat siap melakukan pertukaran data. Tujuan dari handshaking itu untuk memastikan pengirim dan penerima siap, menghindari kehilangan data, menjamin transfer data berjalan dengan benar, menjaga sinkronisasi komunikasi. Analogi sederhananya seperti dua orang yang berjabat tangan sebelum memulai kerjasama. Pengirim, misalnya, apakah kamu siap menerima data? Terus penerimanya, ya saya siap. Data dikirim, terus kemudian penerima mengonfirmasi bahwa data sudah diterima. Intinya, handshaking memastikan komunikasi data berlangsung aman dan sinkron. Terus pengertian interrupt itu adalah sinyal yang dikirim oleh perangkat keras atau hardware atau perangkat lunak atau software kepada CPU untuk meminta perhatian segera.
Saat interrupt terjadi, CPU menghentikan sementara pekerjaan yang sedang dilakukan. CPU menangani kejadian penting tersebut. Setelah selesai, CPU kembali melanjutkan pekerjaan sebelumnya. Tujuan interrupt tuh memberi tahu CPU ada kejadian penting, mengurangi waktu tunggu CPU, membuat sistem lebih responsif, meningkatkan efisiensi kerja komputer. Yang ketiga, jenis-jenis interrupt. Hardware interrupt. Interrupt yang berasal dari perangkat keras atau I/O device, contohnya keyboard. Jika ditekan, printer selesai mencetak, hard disk selesai membaca data, timer sistem memberikan sinyal. Contohnya saat tombol keyboard ditekan, itu ada interrupt terus ke CPU. CPU segera memproses input tersebut. Terus software interrupt. Interrupt yang berasal dari program atau sistem operasi, contohnya system call, divide by zero, overflow, error program. Contohnya program meminta layanan sistem operasi dari program ke software interrupt, terus CPU baru ke OS lagi. Proses handshaking, contoh komunikasi antara pengirim atau sender dan penerima atau receiver. Yang pertama tuh di request, pengirim mengirim permintaan dari sender terus ke request terus ke receiver. Artinya saya ingin mengirim data. Terus langkah kedua tuh ada acknowledge, penerima memberi respon. Receiver ke terus ke sender. Artinya saya siap menerima data. Terus langkah ketiga tuh data transfer, pengirim mulai mengirim data. Contohnya dari sender ke data terus ke receiver. Langkah keempat konfirmasi, penerima mengirim konfirmasi dari receiver ke terus ke sender. Artinya data sudah saya terima. Kesimpulan handshaking tuh dari request terus ke acknowledge ke data transfer terus ke confirmations. Terus yang kelima, mekanisme interrupt. Saat terjadi interrupt, CPU menjalankan beberapa tahap. Tahap 1, perangkat mengirim interrupt. Contohnya keyboard mengirim ke CPU. Keyboard meminta perhatian CPU. Tahap kedua, CPU menyelesaikan instruksi saat ini. CPU tidak langsung berhenti. CPU menyelesaikan instruksi yang sedang dijalankan terlebih dahulu. Tahap ketiga, menyimpan konteks. CPU menyimpan kondisi program saat ini. Yang disimpan program counter atau PC, register, status program, disimpan ke stack. Tujuannya agar CPU dapat kembali melanjutkan program nanti. Tahap 4, menjalankan ISR. CPU menjalankan ISR atau Interrupt Service Routine adalah program khusus untuk menangani interrupt. Contohnya jika keyboard ditekan, ISR keyboard akan dijalankan. Tahap 5, kembali ke program utama. Setelah ISR selesai, konteks dipulihkan, CPU melanjutkan program sebelumnya. Yang keenam, alur interrupt lengkapnya tuh yang terjadi kejadian, terus interrupt dikirim, habis itu CPU menyimpan konteks, terus menjalankan ISR selesai, konteks dipulihkan, program dilanjutkan. Yang ketujuh, contoh kasus interrupt. Hardware interrupt atau keyboard. Proses tombol keyboard ditekan, terus keyboard mengirim interrupt, CPU menerima interrupt, CPU menjalankan ISR keyboard, karakter ditampilkan di layar. Terus software interrupt atau system call. Prosesnya tuh program meminta membuka file, habis itu program mengirim software interrupt, CPU memanggil sistem operasi membuka file, hasil dikembalikan ke program.
Alurnya tuh dari program, terus ke software interrupt, terus ke CPU, terus ke operating system, terus ke layanan diberikan. Yang ke-8, perbedaan handshaking dan interrupt. Handshaking itu yang pertama digunakan untuk komunikasi data. Yang kedua terjadi sebelum atau saat transfer data. Terus yang ketiga fokus pada sinkronisasi perangkat. Yang keempat melibatkan pengirim dan penerima. Yang kelima menjamin data terkirim dengan benar. Kalau interrupt itu yang pertama digunakan untuk meminta perhatian CPU. Yang kedua terjadi saat ada kejadian penting. Yang ketiga fokus pada penanganan kejadian. Yang keempat melibatkan perangkat dan CPU. Yang kelima membuat CPU responsif. Yang kesembilan, manfaat handshaking dan interrupt. Manfaat handshaking itu transfer data lebih aman, mengurangi kesalahan komunikasi, mencegah kehilangan data, dan menjaga sinkronisasi perangkat. Manfaat interrupt mengurangi beban CPU. CPU tidak perlu terus-menerus mengecek perangkat atau polling. Yang ketiga, sistem lebih cepat merespons kejadian, terus mendukung multitasking yang lebih efisien. Kesimpulan untuk penjelasan tentang interrupt dan handshaking ini, handshaking adalah mekanisme komunikasi yang memastikan dua perangkat siap melakukan pertukaran data sehingga transfer berlangsung aman dan sinkron. Kalau interrupt adalah sinyal dari hardware atau software yang meminta perhatian CPU untuk menangani suatu kejadian penting secara segera. Ya, handshaking berfungsi memastikan komunikasi data terus berjalan dengan benar antara dua perangkat, sedangkan interrupt berfungsi memberitahu CPU ketika terjadi sesuatu, ketika kejadian penting yang harus segera ditangani. Keduanya berperan penting dalam meningkatkan kecepatan, efisiensi, dan keandalan sistem komputer. Itu untuk penjelasan saya pada tugas 2. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.